Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali bertemu dengan saya dalam pembelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 11 semester 1. Kembali lagi dengan saya Rofiatun Trihasanah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang. Kali ini kita bertemu dalam pembelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 11 semester 1, yaitu dengan tema Hidup Lebih Indah dengan Perilaku Mujahadatun Nafas, Ukhuwah, dan Husnudon. Baik, kita memasuki materi yang pertama, yaitu Perilaku Mujahadatun Nafas. Di sini disajikan Quran Surat Al-Anfal ayat 72 yang memiliki arti sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada kaum muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetaplah jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibat naru bisyahawati wa hujibat al-jannatu bil makarihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, neraka dikelilingi dengan syahwat atau hal-hal yang menyenangkan nafsu, sedangkan surga dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi nafsu. Menurut Al-Quran, nafsu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama nafsu al-amarah, yaitu nafsu yang mendorong manusia kepada keburukan. Yang kedua, nafsu lawamah, yaitu nafsu yang menyesali setiap perbuatan buruk. Yang terakhir adalah nafsul mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang, seperti disebutkan dalam surat Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan ayat 30. Yang kedua, kita memasuki materi tentang perilaku husnudon. Disebutkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Mungkin teman-teman bisa membaca sendiri-sendiri ya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 berisi tentang larangan berprasangka buruk. Berprasangka buruk merupakan perilaku tercela yang harus dihindari. Sebaliknya, orang yang beriman diperintahkan untuk berprasangka baik, baik itu kepada Allah, kepada sesama manusia, maupun kepada diri sendiri. Husnudon dibagi menjadi 3, yaitu husnudon kepada Allah, husnudon kepada diri sendiri, dan husnudon kepada orang lain. Yang pertama adalah husnudon kepada Allah. Dalam sebuah hadis qudsi dinyatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu an Allah azza wa jalla, anna 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunnu bima syaa. Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Allah SWT, saya berada pada persangkaan hambaku, maka berprasangkalah denganku sekehendaknya. Jadi kita sebagai manusia harus berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah tergantung dengan prasangka kita. Jika kita berprasangka baik, maka Allah akan baik kepada kita, dan jika kita berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah akan buruk kepada kita. Yang kedua adalah husnudon kepada orang lain. Orang yang beriman dilarang untuk berprasangka buruk kepada orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, dan larangan menggunjing orang lain. Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim yang sejati adalah orang yang mana orang Muslim lainnya selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Yang terakhir adalah husnudzon kepada diri sendiri. Seseorang yang berprasangka baik kepada diri sendiri akan memiliki sikap percaya diri, optimis, dan bekerja keras. Sebaliknya, jika seseorang berburuk sangka kepada diri sendiri, maka ia akan merasa pesimis, tidak percaya diri, dan malas untuk berusaha. Dalam Quran Surat Yusuf ayat 87 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tay'asu min rauhillahi innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Yang selanjutnya kita memasuki tentang materi perilaku ukhuwah. Disajikan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang mukmin itu bersaudara. Persaudaraan atau ukhuwah di antara sesama mukmin adalah persaudaraan yang dilandasi oleh persamaan akidah dan keimanan kepada Allah. Persaudaraan yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam dikenal dengan istilah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu ada 3, yaitu ukhuwah diniyah, yaitu persaudaraan yang didasari oleh persamaan agama. Ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan karena satu bangsa. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama manusia. Dalam sebuah hadis disebutkan, An Abi Musa al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyana yashuddu ba'duhu ba'dha. Dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata, Rasulullah bersabda, antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Persaudaraan akan menjadikan kehidupan yang harmonis, diliputi rasa saling mencintai, saling menjaga perdamaian dan kesatuan. Jika terjadi perselisihan di antara mereka, maka Allah SWT memerintahkan untuk mendamaikan keduanya dengan mencari solusi sesuai syariat Allah SWT dan Rasul-Nya. Perselisihan di antara kaum muslim jika tidak menyebabkan salah satunya keluar dari Islam, maka mereka tetap bersaudara. Mereka harus didamaikan dengan cara-cara yang islami. Baik, terima kasih semuanya atas perhatian dan kalian sudah mau menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.